Kisah sahabat Nabi, sang orator ulung dan jubir Rasulullah. Sabit bin Qais. Sabit bin Qais al-Ansari, atau lebih dikenal sebagai Abu Muhammad, adalah seorang sahabat Nabi dari golongan Ansar. Gaya bicaranya lantang, tegas, lugas, jelas dan sangat mempesona, sehingga mampu mendatangkan simpati lawan bicaranya. Dia juga terkenal sebagai pria berpenampilan parlente, berbusana baik, kadang mengesankan wah yang membuat orang terkesima. Sabit bin Qais masuk Islam setelah peristiwa Perang Badar. Ia kemudian ikut serta dalam semua peperangan yang diikuti oleh Nabi Muhammad, mulai dari Perang Uhud hingga Perang Tabuk. Nabi Muhammad mempersaudarakannya dengan Ammar bin Yasir, salah satu sahabat yang paling awal masuk Islam. Sabit bin Qais dikenal sebagai orator yang mampu menyampaikan pidato-pidato yang menggugah hati dan pikiran. Nabi Muhammad sendiri pernah menguji kemampuannya dalam berbicara. Pada suatu ketika, datanglah utusan dari Bani Tamim, salah satu suku Arab yang terkenal dengan kebanggaan dan keberanian mereka. Mereka datang untuk menunjukkan kebolehan juru bicara mereka, yang bernama Utarid bin Hajib. Di hadapan Nabi Muhammad, Utarid bin Hajib menyampaikan pidato yang penuh dengan pujian kepada suku Bani Tamim dan tantangan kepada kaum muslimin. Setelah selesai, Nabi Muhammad memerintahkan Sabit bin Qais untuk berdiri dan memberikan jawaban. Dengan tenang dan hikmah, Sabit bin Qais berdiri dan menghadap ke arah utusan Bani Tamim. Ia memulai pidatonya dengan memuji Allah, pencipta langit dan bumi, yang memiliki ilmu dan karunia yang meliputi segala sesuatu. Kemudian ia melanjutkan dengan menghormati Nabi Muhammad, yang merupakan pilihan Allah dari seluruh makhluknya, yang dibekali dengan Al-Quran dan amanah, yang membimbing umat manusia ke jalan yang lurus. Selanjutnya, Sabit bin Qais menyatakan bahwa kaum muslimin adalah orang-orang yang paling mulia keturunan dan amal perbuatannya, yang telah beriman kepada Nabi Muhammad dan mengikuti ajarannya. Ia juga menyebutkan bahwa kaum Ansar, penduduk asli Madinah, adalah orang-orang yang pertama kali memberikan tempat berlindung dan bantuan kepada Nabi Muhammad dan para muhajirin yang datang dari Mekah. Ia menegaskan bahwa kaum Ansar adalah pembela agama Allah dan penyokong Rasul-Nya. Pidato Sabit bin Qais sangat mengesankan dan menggetarkan hati. Nabi Muhammad tersenyum puas dan berkata, sebaik-baik pria di sini adalah Sabit bin Qais. Nabi Muhammad juga memberikan kabar gembira kepada Sabit bin Qais, bahwa ia akan hidup dalam kemuliaan dan mati syahid di masa depan. Sabit bin Qais memiliki istri yang bernama Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul, anak dari tokoh munafik terkenal di Madinah. Suatu hari, Jamilah datang kepada Nabi Muhammad untuk mengadukan perilaku suaminya, yang ia anggap tidak mencintai dan menghormatinya. Jamilah mengajukan gugatan cerai kepada Nabi Muhammad, dengan mahar berupa pengembalian sebidang kebun yang pernah diberikan oleh Sabit bin Qais padanya. Nabi Muhammad menerima gugatannya dan memutuskan perceraian mereka. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, Sabit bin Qais tetap setia dalam mengikuti para khalifah yang dipilih oleh umat Islam. Ia terlibat dalam perang melawan orang-orang murtad, yang menolak membayar zakat dan mengikuti nabi palsu. Ia menjadi komandan pasukan Ansar, yang ditunjuk oleh Khalifah Abu Bakar. Pada tahun 632 Masehi, Sabit bin Qais ikut serta dalam pertempuran Yamamah, yang merupakan salah satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Islam. Ia berhadapan dengan Musailamah al-Kadzab, nabi palsu yang mengaku sebagai penerus Nabi Muhammad. Sabit bin Qais membawa bendera Ansar dan berjuang dengan gagah berani. Ia berhasil membunuh Musailamah dengan pedangnya, tetapi ia juga terluka parah akibat serangan-serangan musuh. Sabit bin Qais menjemput ajalnya sebagai syahid, sebagaimana yang telah diberitahukan oleh Nabi Muhammad. Ia meninggalkan jejak yang indah dan mulia dalam sejarah Islam. Ia adalah salah satu sahabat Nabi yang berjasa dalam menyebarkan dan mempertahankan agama Allah. Ia adalah salah satu contoh bagi kita semua, yang harus mengikuti teladan dan ajaran Nabi Muhammad.